Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Hari ini kita ketemu lagi dalam mata kuliah perilaku organisasi dan ini memasuki sesi 10 kita, the last, kayak gitu ya. Kita akan bahas mengenai communication in digital era, jadi komunikasi di era digital. Kita akan bahas mengenai komunikasi itu apa sih dan lain sebagainya, terus bagaimana mengontrol juga komunikasi jarak jauh tentunya kayak gitu ya dengan teknologi digital. Seperti biasa, kita akan menggunakan buku acuan yang ditulis oleh Kinnicky and Fugate. Judul bukunya adalah Organizational Behavior dan diterbitkan oleh McGraw-Hill Publisher. Bersama saya, Rosana Eri, yuk kita mulai perkuliahan kita. Oke, kita mulai perkuliahan kita dan kita di awal ini membahas mengenai dimension of communication process atau dimensi dalam proses komunikasi. Tapi sebelumnya kita mulai dulu dari definisi dari komunikasi. Komunikasi itu apa sih gitu ya? Jadi komunikasi itu adalah pertukaran informasi antara penerima pengirim, jadi dua kubu atau dua individu atau dua organisasi atau dua kelompok, dua tim gitu ya, atau apapun itu gitu ya. Jadi ada pertukaran informasi dan juga ada inferensi atau persepsi makna gitu ya antara individu-individu yang terlibat. Jadi ada makna yang tersampaikan atau terpersepsikan gitu ya dalam komunikasi tersebut. Nah, di sini itu ada model proses komunikasi perseptual gitu ya, atau sering disebut juga dengan perceptual process model of communication. Terus dalam dimensi ini juga nanti kita akan membahas mengenai barrier atau penghalang dari komunikasi yang efektif. Apa sih penghalangnya kayak gitu. Kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu model proses komunikasi perseptual. Jadi di sini kalau misalnya dalam komunikasi gitu ya, pasti ada yang namanya pengirim, terus ada pesannya dan juga ada penerimanya. Iya kan? Kalau misalnya ada komunikasi itu pasti ada itunya, ada pengirimnya, ada penerimanya dan juga ada pesan yang disampaikan itu gitu. Kalau pengirim penerima lah apa kayak gitu kan. Nah, pasti ada pesannya kayak gitu. Terus yang kedua itu adalah encoding atau pengkodean gitu ya. Dalam komunikasi itu ada ide atau pasti diawali dengan pengkodean ide yang akan disampaikan kayak gitu, dikodekan kayak gitu kan. Misalnya mau berbicara bahwa saya tidak suka gitu. Kadang kita mengkomunikasikannya nggak cuman mau bilang saya nggak suka kayak gitu ya atau apa gitu, tapi mungkin dari raut muka dan lain sebagainya itu sudah menandakan bahwa kita nggak suka terhadap sesuatu gitu kan ya. Nah, terus yang ketiga itu biasanya ada juga selecting medium. Jadi media yang akan dipakai itu apa sih gitu. Nah, ini sangat tergantung pada tujuannya, purpose-nya seperti apa gitu ya. Pilih medianya mau verbal, non-verbal, atau pakai SMS, pakai WA, pakai DM, pakai apa gitu ya. Kita pilih medianya. Biasanya itu juga yang terjadi. Terus kemudian itu juga ada decoding dan juga menciptakan makna. Jadi nggak cuman pesan aja, tapi makna di balik pesan itu tuh apa. Kadang maknanya itu nggak semata-mata terkatakan kayak gitu ya, tapi pesannya atau maknanya itu tuh dalam gitu. Itu bisa saja terjadi karena komunikasi itu kan nggak cuman lewat tulisan atau lewat verbal aja, tapi banyak hal gitu ya. Terus biasanya dalam komunikasi itu juga ada umpan balik atau feedback gitu kan dari penerima pesan kayak gitu. Terus yang terakhir itu ada noise, ada kebisingan yang itu kadang menyebabkan miscommunication gitu ya. Terus ini jadi juga ada gangguan-gangguan kayak gitu, kebisingan itu yang membuat jadi kayak asymmetric information yang diterima sama yang dimaksudkan oleh pengirim dan yang ditangkap oleh penerima beda dan lain sebagainya. Oh ya maaf, ini juga lagi ada kebisingan di luar rumah saya, sedang ada motor lama banget
di depan, itu juga salah satu kebisingan yang menghambat dalam komunikasi. Nah, itu contohnya kebisingan seperti itu. Terus ada orang ngobrol-ngobrol di luar juga kayak gitu ya, mohon maaf kayak gitu. Oke, terus berikutnya itu kan tadi mengenai model proses komunikasi perseptual. Terus kita juga akan membahas mengenai barrier atau halangan yang menghalangi komunikasi menjadi efektif. Ada beberapa barrier yang menjadikan komunikasi itu nggak efektif. Yang pertama adalah personal barrier. Namanya aja personal ya, pasti itu ngomongin tentang personal atau seseorang atau pribadi kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya personal barrier itu seperti apa ya? Barrier yang berasal dari orang-orang yang berkomunikasi. Contoh nih, gitu ya, tentang skill komunikasi yang efektif dia nggak punya, kayak gitu ya. Dia akan terganggu gitu. Jadi ternyata komunikasi itu adalah sebuah skill ya. Nggak semua orang bisa berkomunikasi dengan bagus. Nah, kalau dia komunikasinya nggak bagus, personal communication-nya nggak bagus, ya dia akan menjadi barrier atau penghalang dalam komunikasi. Kemudian adalah yang kedua, biasanya juga variasi tentang bagaimana informasi itu diproses dan diinterpretasikan kayak gitu. Misalnya aja kita baca buku gitu ya, kadang untuk satu orang dengan orang lain itu tuh interpretasinya beda-beda kayak gitu kan ya, padahal itu sesuatu hal yang sama. Begitu juga ketika ada orang ngomong kayak gitu kan, misalnya ada dosen ngomong gitu, yang satu bisa menginterpretasikan seperti ini, tapi orang lain, mahasiswa yang lain menginterpretasikannya berbeda. Nah, itu juga akan menjadi barrier dalam komunikasi di personal barrier. Yang ketiga, mengenai personal barrier, itu adalah variasi of interpersonal trust gitu ya, kepercayaan pada orang yang berkomunikasi. Jadi kalau misalnya ada pidato kayak gitu ya, misalnya ada sekarang lagi musim pilkada, besok kita ini ya, besok kita memilih pilihan kepala daerah kan ya, hari Rabu insya Allah. Nah, misalnya ada calon kepala wali kota gitu sedang pidato gitu ya, terus yang satu orang itu pendukungnya, jadi dia menaruh trust yang banyak banget ke orang tersebut, menaruh kepercayaan yang banyak banget ke orang tersebut. Terus yang kedua itu orang yang nggak menaruh simpati gitu ya pada calon wali kota tersebut. Misal terus si wali kota tersebut itu, calon wali kota tersebut tuh pidato gitu kan, mengkampanyekan mengenai janji-janjinya kayak gitu. Orang yang mempunyai trust yang tinggi pasti dia, oh iya betul, iya kayak gitu kan pasti. Tapi kalau orang yang mempunyai trust yang rendah pasti, alah apaan sih, paling juga janji-janji manis doang gitu. Jadi trust itu atau kepercayaan pada orang yang sedang berkomunikasi itu sangat penting, dan itu bisa menjadi barrier dalam komunikasi. Jadi kalau nanti kalian ada yang pengen jadi wali kota dan lain sebagainya, inget nih gitu ya, bahwa kepercayaan gitu ya dari orang yang Anda pidatoin itu tuh penting banget agar komunikasi itu tersampaikan dengan bagus gitu ya. Terus ada juga stereotype yang ada, terus ada ego juga gitu ya, itu personal barrier yang menghalangi. Terus ada juga ini poor listener skill, jadi kemampuan mendengarkan yang rendah itu tuh juga mempengaruhi bagaimana pesan itu bisa tersampaikan atau komunikasi itu bisa tersampaikan. Karena nanti kita akan bahas tipe-tipe listener kayak gitu ya, atau tipe-tipe pendengar kayak gitu. Jadi ada, kalau pendengar yang baik ya pasti komunikasinya jadi akan baik, tapi kalau pendengarnya nggak baik juga nanti nggak akan tersampaikan dengan maksimal kayak gitu. Terus tendensi seseorang, terus nonverbal communication itu juga penghalang pribadi gitu ya, penghalang personal barrier kayak gitu. Jadi bahasa itu kan nggak cuman bahasa verbal gitu ya yang diomongin, enggak, tapi juga nonverbal. Jadi kayak misalnya raut muka, terus kemudian gestur tubuh dan lain sebagainya, itu kan nonverbal
communication. Kalau di pelajaran YouTube kali ini, kalian nggak bisa ngelihat non-verbal communication-nya Bu Rosana. Kalian hanya bisa mendengar verbal communication-nya saya, kayak gitu kan ya. Tapi mungkin kalau kita ketemu di kelas, kalian bisa melihat bagaimana raut muka saya, terus kemudian bagaimana gestur saya interest atau enggak sih sama kalian, dan lain sebagainya. Itu tuh sangat bisa terlihat. Tapi kalau kayak gini tuh nggak bisa terlihat. Mungkin yang terlihat hanya tone, nada, dan lain sebagainya gitu ya. Oke, seperti itu adalah penghalang pribadi. Selanjutnya adalah physical barrier, kayak gitu ya. Physical barrier itu adalah penghalang-penghalang secara fisik. Contohnya itu adalah suara. Terus kedua, time, waktu. Ketiga adalah space, dan juga yang lainnya, kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya suara, itu kan bisa menjadi penghalang fisik nih, kayak gitu. Jadi, kalau suaranya bagus, suaranya jernih, dia bisa menguasai manajemen dari suaranya, itu jadi akan bagus gitu. Komunikasinya akan lebih lancar dibandingkan dengan orang yang suaranya mungkin dia nggak menguasai bagaimana cara harus mengatur suaranya, kayak gitu ya. Terus juga waktu, orang yang terburu-buru dan enggak, ini bisa kelihatan loh dari kalau misalnya kita ketemu langsung, kuliah langsung gitu. Misalnya Bu Rosana hari ini lagi buru-buru banget, ada tugas yang harus segera diselesaikan, atau tiba-tiba ada jabatan atau ada pejabat-pejabat yang tiba-tiba telepon dan mau meminta Bu Rosana harus mengerjakan sesuatu, kayak gitu, dan lain sebagainya. Itu biasanya akan terlihat sekali gitu, dari segi jadi tiba-tiba buru-buru dan lain sebagainya. Nah, itu akan kelihatan gitu. Tapi kalau kayak gini kan enggak gitu kan. Oke, yang ketiga adalah semantic barrier. Jadi ini adalah barrier mengenai bahasa-bahasanya, bahasa yang digunakan dan lain sebagainya. Itu juga menjadi barrier gitu ya. Kalau di bahasa Indonesia sih nggak terlalu nggak terlalu banyak aturan gitu ya. Tapi kalau di bahasa Jawa, pemilihan kata dan lain sebagainya, sebenarnya di bahasa Indonesia juga banyak sih, kayak pemilihan kata yang tepat ketika menyampaikan sebuah pidato atau sebuah speech, kayak gitu. Tapi kalau dalam bahasa Jawa lebih-lebih ya, karena ada tipe-tipe bahasa yang kayak kromo inggil, kapan harus pakai ngoko, kapan harus pakai apa, itu untuk menciptakan suatu meaning tertentu, itu tuh lebih dalam, kayak gitu. Tapi di bahasa Indonesia juga ada sih, maksudnya pemilihan kata atau diksi gitu ya, secara semantik itu juga menjadi perhatian khusus gitu. Dan pemilihan kata, tata bahasa dan lain sebagainya ini, itu kalau nggak dilakukan dengan baik, itu bisa menjadi barrier dalam berkomunikasi, kayak gitu. Oke, berikutnya adalah communication style atau style dalam berkomunikasi. Di sini ada 3. Sebenarnya kalau communication style menurut beberapa orang ada macam-macam ya stylenya, kayak gitu. Tapi dari buku yang kita jadikan acuan, communication style itu tuh dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah assertive, yang ketiga adalah aggressive, dan yang ketiga adalah non-assertive. Kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu assertive. Dalam bahasa Indonesia apa ya assertive itu? Assertive itu mungkin tegas gitu kali ya, tapi kurang tepat juga sih sebenarnya ya, mungkin semacam itulah, tegas kayak gitu. Nah, orang yang bercirikan atau mempunyai communication style yang assertive ini, itu adalah dia orang yang pushing hard without attacking gitu ya. Jadi dia mendorong dengan keras tapi tanpa menyerang, kayak gitu ya. Dia bisa melakukan push gitu ya, dorongan ke audiensnya gitu, atau ke orang yang dia ajak komunikasi tanpa dia harus menyerang, kayak gitu. Tapi dia push gitu ya, push dengan keras kayak gitu, atau mendorong dengan kuat gitu ya, atau menekankan dengan kuat gitu ya di komunikasinya gitu. Terus dia juga mengizinkan orang lain untuk berpengaruh juga dalam outcome komunikasi dia, kayak gitu, dan juga mempengaruhi hasil dari komunikasi tersebut gitu ya. Dia orangnya biasanya ekspresif, dan dia bisa meningkatkan diri dia gitu ya, tanpa
mengganggu orang lain gitu. Jadi dia bisa membuat dirinya itu bagus gitu ya, atau dia membuat dirinya itu bisa lebih berpengaruh atau apapun itu yang lebih bagus gitu, tapi tanpa mengganggu orang lain gitu, atau tanpa dipengaruhi oleh orang lain gitu. Yang kedua adalah tipe agresif. Agresif ini bahasa Indonesianya juga agresif ya, kayaknya agresif juga sih bahasa Indonesianya. Orang yang mempunyai communication style semacam ini, dia bisa memanfaatkan orang lain dalam berkomunikasi ini gitu ya. Dia juga orangnya ekspresif dan dia bisa meningkatkan diri sendiri, tapi dengan juga bantuan orang lain. Orang yang agresif kayak gitu. Beda dengan yang yang asertif tadi ya, tidak dipengaruhi oleh orang lain kayak gitu. Tapi kalau yang agresif ini dia bisa meningkatkan dirinya dengan melibatkan orang lain gitulah intinya gitu. Perbedaannya di situ. Terus yang ketiga adalah non assertive. Atau kalau asertif itu tadi kita maknai dengan tegas, kalau non asertif berarti mungkin nggak tegas kayak gitu ya. Gitu. Jadi dia adalah orang yang bisa mendorong orang lain untuk memanfaatkan diri dia kayak gitu. Jadi dia membuka peluang untuk komunikasi orang lain itu mempengaruhi diri dia kayak gitu. Namanya aja nggak tegas kan ya kayak gitu. Jadi terpengaruh oleh orang lain. Terus biasanya dia juga gampang terhambat atau gampang dihambat gitu. Terus ada self deny atau penyangkalan diri kayak gitu ya. Ketika dalam berkomunikasi, enggak kayak gitu, kayak gitulah, defense kayak gitu. Enggak kayak gitu kok kayak gitu dan lain sebagainya. Nah, ada self denying, penolakan terhadap diri sendiri gitu, bukan dengan orang lain tapi dengan diri sendiri. Kayaknya nggak gitu sih, aku sih kayak gitu dan lain sebagainya. Oke, itu adalah communication style. Berikutnya kita akan belajar mengenai sumber dari komunikasi nonverbal. Jadi tadi udah ya sedikit saya sampaikan bahwa komunikasi itu nggak cuma komunikasi verbal aja, tapi juga ada komunikasi nonverbal kayak gitu. Yang nggak pakai bahasa kayak gitu kan. Nah, itu dari mana sih sumbernya kayak gitu? Bisa kita dapatkan dari mana? Yang pertama dari body movement and gesture. Jadi dari pergerakan badan dia dan juga gestur dia gitu. Kalau dalam ilmu komunikasi itu kita bisa ngelihat loh, kayak misalnya orang itu sebenarnya minat nggak sih ngomong sama kita, itu dari arah kaki dia itu menuju kemana sebenarnya kayak gitu ketika berbicara sama kita gitu ya. Terus gestur gitu ya, gerak badan dia seperti apa kayak gitu, itu tuh bisa dilihat kayak gitu. Sayangnya kalau perkuliahan daring kayak gini nggak bisa ngelihat sih ya, tapi sebenarnya kalau kita kuliah offline gitu tuh bener-bener bisa kelihatan ini dosen sebenarnya seperti apa sih kayak gitu, atau mahasiswa presentasi ini sebenarnya seperti apa sih dia kayak gitu. Itu tuh sangat kelihatan dari body movement, gestur kayak gitu. Terus yang kedua adalah touch atau sentuhan kayak gitu ya. Dari sentuhan itu bisa kelihatan orangnya itu seperti apa kayak gitu, cara menyentuhnya seperti apa kayak gitu. Sentuhan itu sangat berpengaruh, kita bisa merasakan kayak gitu ya. Terus yang ketiga dari facial expression atau ekspresi muka. Nah, ini kelihatan banget nih ekspresi mukanya seperti apa. Orang yang marah, orang yang happy, orang yang buru-buru kayak gitu ya. Orang yang macam-macam lah. Itu sebenarnya bisa kita lihat dari facial expression-nya kayak gitu. Dari ekspresi mukanya itu tuh bisa kelihatan. Yang ketiga dari eye contact, dari kontak matanya gitu. Makanya suka banget kadang kalau ngeliatin orang yang sedang berkomunikasi sama kita gitu tuh, kita ngeliatin matanya gitu, karena dari matanya itu sebenarnya bisa kita lihat apapun di diri dia ya. Kalau kata orang mata itu nggak bisa bohong, emang iya sih mata itu nggak bisa bohong. Bahkan pada para kriminolog kayak gitu ya, kalau menilai misalnya orang yang pelaku kriminal kayak gitu ya, itu tuh bohong atau enggak, itu tuh bisa kok diwawancarai terus dilihat gerak matanya seperti
seperti apa, dia bohong apa enggak, bahkan sampai segitunya gitu. Jadi dari eye contact ini benar-benar kita bisa lihat. Terus dari practical tips, jadi sebenarnya ada hal-hal tips-tips praktikal gitu ya, yang sebenarnya kita bisa ngelihat juga sih orang tersebut itu tuh seperti apa, kayak gitu. Udah sih kayak gitu. Jadi ada 5 ya, ada 5 sumber nonverbal communication. Oke, tadi kita udah belajar mengenai communication style, dan kita sekarang akan belajar mengenai listening style. Jadi penting banget untuk belajar listening style dalam komunikasi. Kenapa? Karena dalam komunikasi itu nggak cuman butuh speakernya aja kan, tapi juga butuh audiennya juga yang menerima pesan. Jadi pesan itu tersampaikan nggak cuman semata-mata bagus speakernya atau bagus si pematerinya atau penyampai komunikasinya, enggak, tapi tipikal listenernya itu juga sangat berpengaruh, pesan dari komunikasi itu bisa tersampaikan atau enggak gitu. Jadi dari dua hal itu, enggak semata-mata dari pembicaranya aja atau penyampai komunikasinya aja kayak gitu. Jadi kita akan belajar di slide ini mengenai style listener kayak gitu ya. Di sini ada 2, good listener dan bad listener. Bedanya apa sih bad listener dan good listener? Nah, kita akan melihatnya dari beberapa sisi gitu ya. Yang pertama mengenai capitalize of speed gitu ya. Jadi kalau misalnya ada speaker ngomong, speaker itu apa sih, pembicara gitu ya, orang yang berkomunikasi itu ngomong, itu biasanya kalau bad listener ya mudeng nggak mudeng, paham nggak paham, mendengarkan nggak mendengarkan gitu ya, terputus-putus ataupun enggak, dia biasanya tense di situ kayak gitu. Tapi kalau good listener itu tuh enggak, dia akan bisa men-summarize, bisa menyimpulkan, bisa merangkum apa yang dikatakan oleh si speaker tersebut kayak gitu. Garis besarnya seperti apa itu bisa kalau good listener gitu ya. Tapi kalau bad listener tuh enggak, ya apa yang dia dengarkan aja kayak gitu, tapi dia nggak bisa merangkum, dia nggak bisa memahami secara keseluruhan kayak gitu. Kemudian yang kedua tentang ide-idenya, tentang penyampaian ide. Jadi kalau dari kacamata ide, kalau bad listener itu dia hanya mendengarkan fakta-fakta, ya apa yang didengarkan aja gitu, apa yang disampaikan oleh si pembicara tersebut aja. Tapi kalau good listener enggak, good listener itu bisa menemukan titik pusatnya gitu ya, dan ide secara keseluruhannya itu seperti apa sih sebenarnya yang disampaikan gitu. Itu kalau misalnya good listener. Terus kemudian yang ketiga mengenai area of interest-nya, kalau si bad listener itu dia dia turn di situ, di mendengarkan itu. Tapi kalau misalnya good listener, dia bisa mendengarkan informasi-informasi yang useful buat dia, yang berguna buat dia kayak gitu. Oke, kayak gitu ya. Jadi itu bedanya good listener dengan bad listener gitu. Dan sebenarnya masih banyak sih perbedaan-perbedaan yang lainnya, dilihat dari bagaimana cara dia mendengarkan, terus bagaimana dia menangkal distraksi kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya good listener itu dia kalau bad listener itu dia gampang terdistraksi oleh hal-hal yang lain. Jadi ada apa gitu dia terdistraksi ke hal lain. Tapi kalau orang-orang yang good listener itu biasanya dia akan tetap fight, dia akan tetap fokus untuk mendengarkan kayak gitu. Terus kemampuan dia dalam mendengarkan apa yang diutarakan itu juga beda gitu ya. Tentang favorable and unfavorable, bagaimana dia menyikapi pernyataan yang menyenangkan dan gak menyenangkan. Itu cara seorang bad listener, dan good listener itu juga beda dalam menyikapinya. Terus dalam menggunakan handout, dalam menggunakan audio visual yang lain, itu
good listener dan bad listener itu beda banget kayak gitu. Nah, itu bedanya antara good listener dan bad listener gitu. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai managing teleworker. Teleworker itu berarti kerja jarak jauh kayak gitu ya, pakai tele suatu alat gitu, apapun itu. Dan ini relate banget sama kondisi kita yang kayak gini gitu ya, ketika WFH, Brosana juga WFH ngajar kalian dari rumah. Brosana harus laporan ke atasan Brosana, ke dekanat FEBI kayak gitu, dan bagaimana pihak pengelola, misalnya kampus itu mengelola orang-orang yang bekerja secara tele kayak gitu. Ini relate banget sih kondisi pandemi kayak gini. Dan seperti biasa kita akan mulai dari definisi terlebih dahulu. Jadi teleworkers itu apa sih? Atau pekerja jarak jauh, bukan jarak jauh ya, tapi pekerja tele. Apa ya istilahnya ya? Bahasa Indonesianya nggak ada kali ya. Pekerja jarak jauh mungkin gitu. Yes, mungkin kayak gitulah kira-kira definisinya. Tapi sebenarnya kurang tepat sih, ya teleworker gitu ya. Itu adalah orang-orang yang memenuhi sebagian tanggung jawab pekerjaan berbasis kantor di luar kantor melalui teknologi informasi komunikasi kayak gitu, ICT, Information Communication Technology gitu. Jadi dia orang-orang yang memenuhi tanggung jawab pekerjaannya tapi di luar kantor dia kayak gitu. Jadi dia tetap memenuhi tanggung jawab dia, tapi di luar kantor dia tentunya menggunakan information communication technology. Nah, itu adalah definisi dari teleworker. Kayak Brosana saat ini sih teleworker kayak gitu. Oke. Jadi bagaimana cara mengelola teleworker ini gitu ya? Kalau kita jadi manajer, terus kita mengelola orang-orang yang bekerja jarak jauh. Dan saat ini kan memang banyak perusahaan kayak gini ya, mempekerjakan teleworker karena nggak bisa lagi mempekerjakan orang-orang. Dan ini sebenarnya teleworker kayak gini lebih hemat kantor sih, karena kita nggak harus sewa gedung dan lain sebagainya kan ya. Kita bisa mempekerjakannya jarak jauh. Dan teleworker itu cara memanage itu ada 5 item yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah gatekeeping. Jadi ini adalah menentukan siapa yang harus diizinkan untuk berkomunikasi, telekomunicate gitu ya, dan mengapa kayak gitu. Jadi siapa aja sih yang harus dipekerjakan secara teleworking kayak gini gitu, dan mengapa kayak gitu. Kayak misalnya di kampus kita ya, kalau dosen itu mungkin masih bisa dengan teleworking gitu, tapi misalnya untuk office boy yang membersihkan ruangan-ruangan di gedung itu nggak bisa dia kerja dari rumah, karena nggak mungkin bekerja dari rumah. Kemarin Bu Rosana habis dengerin curhatannya teman Bu Rosana yang dia pengen banget work from home kayak gitu, kayak teman-teman yang lainnya kayak Bu Rosana dan lain sebagainya, karena dia dari awal itu tuh belum pernah yang ngerasain yang namanya work from home. Kerjaannya adalah sebagai bidan kayak gitu ya. Dia curhatnya seperti ini, andai kata ya melahirkan itu bisa bisa dilakukan atau bisa di treat gitu ya dari rumah kayak gitu ya, jadi nggak perlu menangani langsung gitu. Tapi itu kan nggak mungkin ya, jadi pihak rumah sakit juga nggak memungkinkan buat dia untuk WFH gitu. Jadi siapa yang boleh WFH dan siapa yang nggak boleh WFH itu ditentukan. Itu namanya gatekeeping gitu ya. Yang kedua dalam managing teleworker itu adalah monitoring. Monitoring itu adalah melihat hal penting ketika melihat track work atau men-tracking pekerjaan seseorang gitu ya, udah sampai mana dia, bagaimana dan lain sebagainya, mengenai schedule, jadwal dia seperti apa, terus volume dia bekerja itu sebanyak apa gitu, dan kualitasnya itu seperti apa kayak gitu. Jadi itu harus dimonitor gitu. Terus yang ketiga, cara mengelola teleworker adalah social integration gitu ya. Jadi ini adalah
apa ya, meremot gitu, atau meremot itu apa sih, melihat jarak jauh gitu tentang apa yang dirasakan oleh pekerja gitu ya, worker feel kayak gitu dalam sebuah organisasi kayak gitu. Terus yang yang keempat itu adalah work life boundary management. Jadi manajemen batas kehidupan kerja gitu ya. Jadi work life balance itu tuh harus karena kerjanya jarak jauh atau work from home kayak gitu ya. Jadi batas antara kehidupan kerja dan kehidupan dia secara pribadi itu juga harus dibatasi kayak gitu. Bagaimana suatu manajemen di perusahaan itu bisa mengelola ini dan bisa menentukan batas antara kehidupan dia di rumah dengan kehidupan dia di pekerjaan kayak gitu. Dan yang terakhir, yang kelima adalah work group culture. Jadi budaya kelompok kerja kayak gitu ya. Jadi ini communicating supaya engage tentang culture yang ada di perusahaan meskipun dia berada di luar perusahaan kayak gitu. Jadi budaya di perusahaan tersebut itu bisa apa ya istilahnya embedding atau bisa menempel gitu ya, tetap menempel di orang tersebut meskipun dia itu tuh berada di luar kantor gitu, berada di luar perusahaan itu. Nah, itu dia caranya ketika mengelola teleworker. Oke, ini adalah slide terakhir perkuliahan kita dan ini sesi terakhir juga ya, the last gitu yang ada di schedule perkuliahan kita. Seperti biasa kalau pertemuan terakhir itu tuh saya minta maaf gitu jika dari awal sampai akhir itu banyak kesalahan, bahkan sampai akhir nanti ya setelah UAS itu juga banyak kesalahan, sampai ketemu di ajang-ajang yang lain, perkuliahan yang lain atau event-event yang lain mungkin. Semoga pandemi ini segera berlalu sehingga kita bisa berkomunikasi tanpa information teknologi kayak gini kayak gitu ya, bisa bertatap langsung. Pasti sudah sangat kangen gitu kan sama teman-teman, hawa perkuliahan dan lain sebagainya. Pun dengan saya gitu, banyak sekali yang istilahnya tidak bisa saya sampaikan secara banyak kayak gitu karena ya ini keterbatasan dalam teknologi gitu ya. Kita masih sama-sama gagap, saya yakin Anda pun gagap gitu ya dengan kondisi pandemi seperti ini, tentang bagaimana harus menyesuaikan diri dengan metode pembelajaran yang banyak sekali dari macam-macam dosen dan lain sebagainya. Saya juga merasa gagap gitu ketika harus tiba-tiba dirubah metode pembelajarannya dan kita sama-sama belajar untuk mengatasi kegagapan ini gitu. Tapi banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kondisi seperti ini sih, tetap ya positive thinking. Seperti itu aja, maaf ya kalau banyak salah selama ini gitu ya, sampai nanti juga setelah UAS dan seterusnya kayak gitu. Terus jangan lupa subscribe, jangan lupa komen, jangan lupa bunyikan lonceng juga karena ini tuh bukan cuma channel materi kuliah tapi juga Brosana kasih beberapa materi di luar perkuliahan. Barangkali kalian juga akan menggunakan beberapa informasi yang ada di channel YouTube ini, kayak misalnya bagaimana cara menggali informasi atau mencari artikel jurnal untuk skripsi kalian nanti dan lain sebagainya, terus tips-tips dan lain sebagainya gitu ya yang menyangkut tentang perkuliahan. Jadi nggak cuma tentang perilaku organisasi ya, siapa tahu berguna buat kalian kayak gitu ya. Gitu aja sih, jangan lupa subscribe, jangan lupa komen, jangan lupa bunyikan lonceng. Gitu aja, wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.